Shalom teman-teman. Puji syukur atas anugerah dari Tuhan kita bisa mengikuti pada hari ini. Mari kita sama-sama mengambil sikap saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, kita awali ibadah kita dengan menyanyikan lagu Yesus bertanya. Kita katakan Yesus bertanya. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika berkati firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Bapak.
Shalom semuanya, anak-anak remaja yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini, saya rindu mengajak kita semuanya bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada siang hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, yang memberikan kami kesempatan pada siang hari ini Tuhan kami boleh beribadah. Dan kami rindu Tuhan untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Tolong Tuhan persiapkan hati kami, biarlah Engkau yang layakkan kami, agar kami boleh ditaburi dengan kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami serahkan sepenuhnya ya Bapa, pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, secara khusus saya ucapkan terima kasih buat penginjil Hendrikson yang memberi kesempatan kepada saya boleh membawakan firman Tuhan pada siang hari ini di ibadah remaja ya. Puji syukur ya, kita masih diberikan kesempatan pada siang hari ini boleh beribadah meskipun secara online ya.
namun kita harus mengerti esensi dari ibadah itu sendiri, yang mana kita harus membawa diri kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dimanapun tempat kita, ketika kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh, Allah senantiasa memberkati. Nah, pada siang hari ini, satu tema yang ingin saya bawakan buat saudara-saudari dengarkan, ya. Tema yang akan saya bawa adalah jauhilah jalan orang bebal. Jauhilah jalan orang bebal. Nah, saya yakin dan percaya saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan pernah mendengarkan kata ini, say no to drugs, ya, atau jauhilah narkoba. Yang seperti yang kita ketahui bahwa narkoba merupakan obat terlarang tidak hanya di negara kita, bahkan di seluruh dunia. Narkoba itu merupakan obat yang berbahaya, ya, yang tidak seharusnya dikonsumsi secara massal, ya, secara orang-orang biasa. Nah, namun kita ketahui banyak sekali kematian yang diakibatkan oleh mengkonsumsi narkoba ini. Nah, mengapa hal demikian bisa terjadi? Sedangkan banyak sekali pengalaman-pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan, bahkan ya spanduk-spanduk, iklan-iklan yang menjelaskan, memberikan informasi dampak daripada narkoba ini. Namun masih banyak sekali ya orang-orang, terutama anak-anak muda, yang masih turut terseret di dalam mengkonsumsi narkoba ini. Karena itu kita perlu hati-hati. Namun saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, narkoba memang sesuatu hal yang berbahaya yang harus kita jauhi. Di dalam Alkitab ada sesuatu yang harus juga kita jauhi. Ada satu pribadi, ya, yang memiliki perilaku yang benar-benar tidak percaya adanya Tuhan, dan itu adalah orang bebal, saudaraku sekalian. Nah, ada suatu moto yang seringkali disampaikan di setiap sekolah, ya. Saya yakin dan percaya kalian anak-anak sekolah pernah mendengarkan ayat firman Tuhan ini yang terdapat di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7, ya. Ayat ini cukup favorit bagi kalangan sekolah, ya. Demikian bunyi firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di dalam ayat ini menjelaskan dengan sangat jelas kepada kita semua bahwa ada dua pribadi di sini. Yang pertama adalah pribadi orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua adalah sebaliknya, yang orang kedua ini adalah pribadi yang tidak takut akan Tuhan, yang menolak didikan, yang menolak hikmat, saudaraku sekalian. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tema yang akan saya bawa adalah jauhilah jalan orang bebal. Nah, di dalam Alkitab, orang bebal sekelompok dengan orang bodoh ini, ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Mazmur, ya. Di dalam Mazmur pasal 14 ayat 1, Mazmur nomor 14 ayat 1 dikatakan bahwa orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, ya. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik, ya. Ingat saudaraku sekalian, ya. Orang bebal ini harus kita jauhi karena dia tidak mempercayai adanya Tuhan. Dan orang seperti ini harus kita kenali, karena orang bebal seperti ini tidak dilarang di masyarakat seperti narkoba, ya. Tidak ada say no to orang bebal misalnya, ya. Nah, enggak ada seperti itu. Tetapi Alkitab ingin kita menjauhi orang demikian. Karena itu saudaraku sekalian, kita perlu mengenali bagaimana, seperti apa orang bebal ini. Yang pertama, orang bebal tidak takut akan Tuhan. Dengan kata lain, orang bebal ini tidak mempercayai Tuhan.
Orang seperti ini sudah tentu pastinya menganggap perbuatan yang berdosa atau perbuatan yang jahat adalah perbuatan yang menyenangkan. Karena kita tahu bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan melakukan dosa. Sebaliknya, orang yang tidak takut akan Tuhan, ya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan menganggap suatu perbuatan dosa itu sesuatu hal yang menyenangkan, saudaraku sekalian. Yang kedua adalah orang bebal tidak suka dididik, tidak suka diajar. Dengan kata lain, orang ini adalah sekelompok seperti yang saya bilang tadi, adalah orang bodoh. Ya, apakah ada yang bisa kita dapatkan dari orang bodoh, dari kebodohan orang bebal ini? Yang selalu keluar dari hatinya dan selalu keluar dari mulutnya adalah kebodohan, ya saudaraku sekalian. Dan yang ketiga, ya, yang bisa kita lihat di dalam orang bebal adalah orang bebal itu tidak suka dinasihati, tidak suka ditegur. Dengan kata lain, orang ini betul-betul keras kepala. Karena itu kalau kita pikir, ya, seringkali kita kalau bertemu dengan orang bebal, kita menasihatinya berkali-kali sampai mulut kita berbusa-busa kepada orang ini, dia tidak akan menerima didikan kita, ya. Karena itu kita tidak perlu menghabiskan tenaga, ya, pikiran untuk orang seperti ini. Ya, dengan kata lain sangat menyebalkan, ya, seperti yang dikatakan dalam Amsal pasal 23 ayat 9. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Ya, saya yakin dan percaya saudaraku sekalian sering menemukan orang-orang seperti ini. Ketika dia nasihati, bukannya menerima nasihat kita, orang seperti ini malah menganggap kita seperti orang yang menghina dia. Dan kita seringkali direndahkan, ya saudaraku sekalian. Nah, kemudian ada lagi yang perlu kita ketahui, bahwa sifat orang bebal itu suka membenci, suka mendendam, suka berbohong dalam perkataannya. Tidak ada kejujuran di dalam perilakunya. Suka bertengkar atau tidak suka berdamai. Ini sesuai dengan yang terdapat dalam Amsal pasal 18 ayat 6, saudaraku sekalian. Di sana dikatakan bahwa bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Jadi tidak ada dalam pikirannya, dalam hatinya merindukan kedamaian. Yang ada adalah perbantahan, pertengkaran. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita bertemu dengan orang bebal, di dalam pikirannya, dalam kehidupannya seringkali penuh dengan perkelahian, perdebatan, ya. Tidak ada dia keinginannya untuk berdamai dengan seseorang. Karena itu kita perlu jauhi orang bebal, saudaraku sekalian. Namun uniknya adalah sesuatu yang unik yang harus saudaraku mengerti. Orang bebal, ya, mereka ada yang tidak miskin. Ada orang kaya yang bebal. Ada penguasa-penguasa yang bebal. Ada orang-orang pintar tapi juga bebal. Ya, menganggap kepintarannya itu melebihi segala-galanya. Ya. Sehingga mereka tidak mengakui Tuhan. Ya, mereka tidak mempercayai adanya Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, perlu hati-hati dengan orang bebal ini. Sebab orang bebal ini ada di mana-mana. Tidak bisa dilarang, ya, untuk keberadaannya ini. Karena itu kita, saudaraku sekalian, anak-anak remaja yang terkasih dalam Tuhan, kalian adalah orang-orang yang memiliki masa depan yang cerah. Berhati-hatilah dengan orang bebal ini. Ketika kalian bergaul, kalian berteman, perhatikanlah teman-temanmu, perhatikanlah pergaulanmu. Jangan sampai kamu berjalan di jalan orang bebal, saudaraku sekalian. Ya, jangan karena orang bebal ini punya kekayaan, punya kekuasaan, ya, seolah-olah punya hikmat. Jadi kamu ikut turut terseret di dalam kebodohannya. Sebagai anak Tuhan, kita harus bisa mengenali jalan orang bebal ini. Ya. Jangan sampai gaya hidup orang bebal ikut terseret dalam hidup kita. Perhatikan baik-baik, saudaraku sekalian, bagaimana dunia saat ini.
iblis berusaha memakai gaya hidup dunia saat ini yang sangat berbahaya, yang mana bisa membawa orang-orang kepada kehancuran, sama seperti jalan yang dituju oleh orang bebal, saudaraku sekalian. Jalan yang dituju orang bebal adalah menuju maut, menuju kehancuran. Perlu saudaraku sekalian perhatikan, terlebih lagi kalian anak-anak remaja ya. Akibat yang didatangkan orang bebal salah satunya adalah menyakiti hati orang tua. Di Amsal pasal 17 ayat 21 dikatakan, siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Perhatikan saudaraku, saya yakin kalian semua adalah anak-anak yang mengerti betapa orang tua kalian sangat mengasihi kalian. Namun jika kalian berjalan dan hidup bersama seperti orang bebal, kehidupan kalian hanya akan menyakiti hati orang tua kalian. Ya, tidak ada rasa hormat dalam hati orang bebal, tidak ada rasa hormat pada orang tua. Dan yang kedua adalah kehidupan orang bebal mendatangkan masalah. Dimanapun dia berada selalu mendatangkan masalah. Karena seperti yang sudah saya katakan, perilakunya penuh dengan kejahatan, penuh dengan kecongkakan, penuh dengan kebohongan, penuh dengan dusta, saudaraku. Karena itu berhati-hati dengan orang bebal ini ya, saudaraku. Yang ketiga, jalan hidup orang bebal ini pada akhirnya mendatangkan merusak masa depannya sendiri. Ya, merusak masa depannya sendiri. Meskipun dia lahir dari orang tua yang kaya, maka dia akan menghabiskan kekayaan orang tuanya dengan sia-sia. Meskipun dia lahir dari orang tua yang memiliki kekuasaan, tetapi pada akhirnya kekuasaan itu akan memusnahkan dia sendiri. Karena kebodohannya yang menolak untuk dididik, yang menolak untuk diajar. Saudaraku sekalian, sebagai anak-anak sekolah, ingatlah akan firman Tuhan, bahwa dasar dari sebuah pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Ketika kalian memiliki hati takut akan Tuhan, artinya kalian adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan. Tetapi sebaliknya, ketika semasa sekolah kalian menolak untuk dididik, kalian menolak untuk diajar, kalian menolak untuk ditegur, artinya kalian sudah berjalan di jalan orang bodoh, di jalan orang bebal. Karena itu perlu hati-hati saudaraku sekalian. Kalian adalah memiliki masa depan. Banyak orang menaruh harapan di dalam diri kalian. Terlebih lagi kalian anak-anak remaja. Ya, masa depan negara juga ada di dalam tangan kalian. Karena itu jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Jangan menjadi orang bebal saudaraku sekalian. Jauhilah kebebalan, jauhilah kejahatan. Karena sikap dan kehidupan iblis ada di dalam jalan orang bebal. Karena itu perlu hati-hati ketika kalian bergaul ya di era digital saat ini. Karena di dalam era digital ini banyak sekali cara-cara orang bisa melakukan kejahatan. Di era modern ini banyak sekali gaya-gaya hidup yang tidak sesuai dengan Alkitab. Waspadalah, perlu hati-hati. Sebagai anak Tuhan, ya, mari kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Wabah virus corona memang banyak sekali mendatangkan akibat, terutama dalam beribadah. Seperti saat ini, kalian anak-anak remaja harus beribadah dari rumah. Nah, saya tidak tahu apakah dalam hati kalian meyakini bahwa ibadah di rumah juga merupakan ibadah yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Karena itu ketika kita beribadah sebagai orang yang takut akan Tuhan, saya rindu persiapkan diri dan hormatlah akan Tuhan. Jangan seperti orang bebal yang seolah-olah dari mulutnya mengatakan percaya pada Tuhan, tetapi dengan alasan corona, wabah, di rumah dia tidur-tiduran, ya, tidak menganggap ibadah itu kudus di hadapan Tuhan, sehingga dia bisa seenaknya karena tidak dilihat orang. Saudaraku sekalian,
Saya rindu agar kita semuanya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, bukan menjadi anak-anak yang bebal. Jauhilah orang bebal. Jalan hidup orang bebal di dalam kitab Amsal, ya, merampas, membunuh, menindas, ya, melakukan kecurangan, menipu. Dan saya yakin dan percaya pada masa kini kehidupan jalan yang dilakukan orang bebal adalah menipu, menindas, ya, berbohong, berdusta. Jadi banyak sekali perbuatan, perilaku yang jahat itu ada pada orang bebal. Karena itu jauhilah orang bebal, saudaraku sekalian. Seperti yang dikatakan oleh Amsal pasal 14 ayat 7. Dengar baik-baik saudaraku. Firman Tuhan mengatakan bahwa jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Ingat saudaraku, ketika kamu bertemu dengan orang bebal, tidak ada sesuatu yang bisa kamu dapatkan dalam orang bebal itu. Jangan dekati, jauhi. Karena kejahatan ada di dalam setiap pikirannya. Kebodohan selalu ada dalam setiap mulutnya. Karena itu jauhi saudaraku sekalian. Seperti yang dinyatakan juga oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Paulus sendiri mengetahui, pengalaman hidupnya mengajarkan banyak hal. Mengetahui apa akhir dari jalan hidup orang bebal. Bagaimana akhir hidup orang bebal. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan, menyuruh kita untuk memperhatikan dengan baik, dengan seksama bagaimana cara kita hidup. Anak-anak remaja yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kehidupan kalian saat ini? Terlebih lagi di masa pandemi ini. Jangan sia-siakan waktu yang kalian miliki. Meskipun harus belajar dari rumah, meskipun harus beribadah dari rumah, jadilah orang arif. Jangan jadi orang bebal, saudaraku sekalian. Karena itu sekali lagi, mari kita ingat firman Tuhan ini. Jauhilah orang bebal. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini dapat menolong kita semakin hari semakin rindu untuk lebih dekat mengenal akan kehendak dan rencana Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih dalam Tuhan, pada siang hari ini kami bersyukur ya Bapa, Engkau mengingatkan kami, Engkau menekankan kepada kami untuk memperhatikan langkah hidup kami, jalan hidup kami, di mana kami bertemu dengan banyak orang, dan ada kalanya kami akan bertemu dengan orang-orang bebal, orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, orang-orang yang menolak didikan dan juga nasihat, orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, orang-orang yang mulutnya penuh dengan kebohongan. Karena itu Tuhan, tolong kami, lindungi kami, jauhkan kami dari orang-orang bebal ini ya Bapa. Bantulah kami ya Bapa, agar kami senantiasa ingat akan nasihat firman-Mu, agar kami senantiasa berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya saya serahkan kembali ke pemimpin pujian. Oke, terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh saudara Antonio. Biarlah firman Tuhan ini bisa kita dengarkan dengan baik, terus kita laksanakan di dalam hidup kita, kita juga ceritakan kepada teman-teman kita. Selanjutnya kita akan menjalankan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Ku Persembahkan Hidupku. Sebelum persembahan, saya akan menginfokan kepada teman-teman untuk memberikan persembahan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan
yang tidak mengenal silakan menghubungi pengurus ya. Oke, kita akan menyanyikan lagu Ku Persembahkan Hidupku. Dalam lagu ini kita nyanyikan dengan kesungguhan hati kita dapat belajar bukan hanya kita memberikan persembahan berupa uang, tapi kita juga mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu, kita katakan kami
Kami juga berikan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berkati ibadah kami, kehidupan kami di hari-hari berikutnya Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan Yesus dengan syukur dan berdoa. Amin. Oke, kita akan membacakan warta. Sebelum itu silakan sudah duduk kembali. Oke, warta kita pada hari ini ya, teman-teman, untuk minggu depan kita tetap beribadah seperti biasa. Di masa saat ini, biarlah iman kita diuji untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Warta selanjutnya yaitu sebentar lagi kita juga akan memperingati hari ulang tahun Komisi Remaja yang ke-38-nya. Jadi pengurus sudah merapatkannya bahwa akan diadakan pada tanggal 23 di hari Minggu. Jadi dari hasil rapat pengurus, jadi pengurus akan mengadakan lomba, yaitu membuat video ya. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar, satu tim itu 3 orang. Hadiahnya itu pulsa sebesar 150.000 dibagi 3 orang. Oke, jika ada teman-teman yang ingin ikut, silakan hubungi ke pengurus ya. Nanti pengurus akan memberikan kriteria untuk mengikuti lomba tersebut. Selanjutnya masih ada tambahan dari Pak Edison. Jika tidak ada, kita akan menutup ibadah kita dan akan doa berkat dari Pak Edison. Kita akan menyanyikan lagu Dosoloni. Mari kita sama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita akan sama-sama pulang dan terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Roh Kudus atas hidup kita, turunlah atas kehidupan kita sepanjang hari ke depan, dan kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kalinya, Maranatha. Amin. 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 Silakan duduk. Silakan mengambil saat teduh. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus